Selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam Ibu Widya. Perkenalkan, nama saya Sera Aurora Birgit Gusnan dengan 3 digit NIM akhir 104. Di sini izinkan saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester perancangan irigasi dan bangunan air. Yang pertama itu, soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan creep line serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika creep line belum stabil atau belum memenuhi syarat. Creep line sendiri itu merupakan garis jalur rembesan air yang menjalar di bawah atau di sepanjang permukaan kotak antara dasar struktur bangunan air dengan tanah fondasinya. Ketika terjadi perbedaan tinggi muka air di antara hulu maupun hilir, air ini akan merembes melalui bawah bendung, yang dimana jalur rembesan ini harus dibuat cukup panjang agar energi kinetik aliran rembesan berkurang, sehingga tidak terjadi fenomena piping atau hanyutnya butiran tanah fondasi yang dapat meruntuhkan bangunan bendung. Selanjutnya, itu adalah langkah-langkah dalam mendesain creep line. Di sini kita bisa lihat kita bisa lihat di sini untuk langkah-langkah perhitungan creep line. Yang pertama, kita perlu mengetahui eh, geometri dimensi mercu bendung yang sudah kita dapat itu 4,1 meter dan juga elevasi muka air normal, elevasi dasar sungai dan juga elevasi dasar kolam olah di perhitungan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita perlu menghitung panjang vertikal dan juga panjang horizontalnya, di mana panjang vertikal ini itu kita ukur dari komponen tegak lurusnya, sedangkan horizontal ini di komponen datarnya. Lalu selanjutnya kita perlu menghitung panjang total rembesan aktualnya, di mana di sini terdapat dua metode, yaitu metode teori Blake dan juga ada teori Land. Di sini kita perlu menghitung lagi sesuai dengan teorinya masing-masing. Lalu selanjutnya kita perlu menentukan panjang minimum yang diisyaratkan. Atau di sini itu adalah panjang yang fixnya di sini kita sudah dihitung di atas di perhitungan preprint. Lalu selanjutnya kita kontrol keamanan di mana di sini kita uji dengan dua teori, teori Blake dan juga teori Land, dan harus sesuai dengan syarat teori masing-masing. Kalau teori Blake sendiri ini kan L-nya itu harus lebih kurang dari L total creep line-nya, yang dimana ini harus aman untuk kita bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya. Dan juga sama dengan teori Land, ini kita Land ini harus juga aman. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan jika perhitungan creep line ini belum stabil? Yang pertama, kita perlu memperpanjang lantai muka apron atau ini. Lantai muka apronnya kita harus perpanjang dikarenakan eh, angka ini tuh efektif karena menambah panjang total lintasan air rembesan sebelum mencapai tubuh utama bendung. Lalu yang kedua, kita perlu memperdalam atau dinding vertikalnya di bagian hulu ataupun hilir bendung karena jalur vertikal ini dinilai penuh daripada memperpanjang lantai horizontal tadi. Lalu yang kedua itu, jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Baik, selanjutnya itu adalah tahapan perhitungan stabilitas bendung. Di sini, yang pertama kita perlu mengetahui analisis gaya vertikal dan juga momen penahannya. Untuk gaya vertikal sendiri, kita menganalisis dengan tekanan air normal, lalu selanjutnya tekanan air banjir, dan untuk tekanan lumpur ini merupakan analisis termasuk analisis gaya horizontal dan juga momen cooling. Lalu selanjutnya kita menganalisis gaya vertikal lagi dengan menghitung tekanan berat sendiri bendung yang merupakan berat masing-masing komponen yang dihitung berdasarkan volume itu dikali dengan berat jenis pasangan yang digunakan.
Lalu selanjutnya kita menguji, mohon maaf sebelumnya, selanjutnya kita menghitung perhitungan gaya angkat atau uplift pressure, yang dimana gaya tekanan air ke atas ini di sepanjang dasar bendung ditentukan berdasarkan titik-titik lintasan creep line yang akan mengurangi total gaya vertikal dan mengurangi momen penahan karena sifatnya mendorong bendung ke atas. Jadi, di sini kita menghitung dengan titik acuan dari creep line yang sudah dibuat sebelumnya dan juga dengan air banjir. Lalu selanjutnya kita uji atau kita kontrol keamanan. Di sini terdapat tiga, tiga, terdapat tiga uji parameter utama, yaitu stabilitas dari terhadap guling, terhadap geser, dan juga terhadap daya dukung tanah. Di mana semuanya ini kita harus pastikan bahwa eh, uji ini tuh sudah aman atau oke untuk bisa dikatakan bahwa bendung ini sudah stabil dan bisa dilanjutkan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Lalu apa aja yang perlu kita perhatikan dalam menghitung stabilitas ini? Yang pertama itu ada titik pusat rotasi atau titik guling, yang di mana dalam perhitungan tadi dari tekanan air normal hingga gaya angkat uplift itu kita memerlukan lengan momen X dan Y yang harus diukur secara konsisten dari satu titik acuan yang sama. Seperti ini gaya tadi. Ini harus dari titik acuan yang sama. Lalu yang kedua itu dari yang perlu kita perhatikan adalah akurasi perhitungan panjang creep line-nya. Karena gaya angkat itu sangat berpengaruh dengan eh, panjang creep line. Jika jalur rembesan itu pendek, maka gaya angkat itu akan melonjak naik dan langsung memperburuk stabilitas guling maupun geser. Lalu apa yang kita apa solusinya jika tadi itu uji uji stabilitasnya atau kontrol keamanannya itu tidak oke gitu di antara tiga parameter utama. Untuk guling sendiri itu untuk jika guling tidak oke, itu kita perlu memperlebar dimensi dasar bendung ke arah hulu hulu atau hilir, di mana menambah lebar ini akan memperpanjang lengan momen penahan dan menambah volume berat sendiri bendung. Lalu jika geser tidak memenuhi syarat atau misalnya artinya gaya dorong horizontal itu melebihi gaya gesek dasar tanah, maka kita perlu membuat lantai bendung itu lebih tebal atau buat struktur dinding vertikal itu lebih dalam di bawah lantai bendung karena dinding vertikalnya itu akan memaksa bidang geser berpindah ke tanah yang lebih dalam hingga menciptakan tahanan pasif tanah yang membantu menahan gaya horizontal. Lalu yang terakhir, jika daya dukung tanah itu melampaui batas atau melampaui tegangan izinnya, yang dimana artinya beban ini terlalu berat di satu sisi akibat eksentrisitas yang besar, maka solusinya itu kita perlu mengubah geometri tubuh bendung agar distribusi beratnya itu lebih merata, atau kita perlu jika tanahnya itu memang lunak di daerah tersebut, kita perlu menggunakan tiang atau sebagainya. Lalu untuk soal ketiga itu jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Untuk pintu pengambilan sendiri, ini kita perlu mengetahui parameter parameter awalnya, yaitu dari debit pengambilan, tinggi mercu bendung, kecepatan pengaliran, tinggi ambang intek, dan juga perbandingan ukuran pintu diambil. Lalu selanjutnya kita menghitung luas bukaan dan dimensi bukaan pintu, yaitu A-nya dan juga dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita mengontrol debit kapasitas aktualnya atau key aksennya ini. Di mana key aksennya ini kita harus pastikan dia itu melebihi dari key rencananya atau debit pengambilan rencananya. Lalu selanjutnya kita melakukan perencanaan dimensi pintu pengambilan. Di sini kita lalu lalu kita selanjutnya menentukan juga mutu baja yang digunakan, yaitu BJ 34. Kalau di sini di saya yang
Saya hitungkan, lalu kita perlu menghitung tekanan hidrostatis total, P, dan momen maksimumnya. Jadi kita perlu menghitung juga tekanan yang diterima oleh pintu pengambilan. Lalu kita selanjutnya merencanakan tebal pintu. Ini tadi kita menggunakan mutu baja apa dan juga tebal pintunya ini. Selanjutnya ini kita akan sampai di sini aja untuk pintu pengambilan sendiri. Lalu hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam perhitungan ini? Yang pertama itu adalah ambang bawah pintu pengambilan atau aksennya ini harus diletakkan lebih tinggi dari dasar sungai. Hal ini itu diperlukan untuk mencegah masuknya sedimen sungai ke dalam jaringan irigasi. Lalu yang kedua itu pintu itu kan kita harus merancang pintu itu aman pada saat muka air normal maupun pada saat muka air banjir. Lalu selanjutnya itu adalah soal nomor 4. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Untuk saluran primer sendiri itu ini masih dengan kita perlu mengetahui data-data awal. Lalu selanjutnya dari sini kita perencanaan saluran primer ini kita harus mengetahui data-data awalnya, lalu menghitung mendapatkan nilai H-nya tingginya itu menggunakan rumus ABC, tinggi jagaan ini dari tabel. Lalu kita bisa langsung dengan perencanaan tinggi pintu pembilas, yaitu dari kondisi pintu pengambilan sebagian dan juga kondisi pintu pengambilan terbuka penuh. Lalu selanjutnya kita merencanakan dengan menghitung lebarnya dan juga tinggi dari pintu pengambilan tersebut. Lalu kita juga uji dengan kita juga perlu memperhitungkan dari tekanan-tekanan yang ada, yaitu tekanan banjir, tekanan lumpur, dan juga kita perlu menghitung momen lenturnya sehingga didapat juga nanti tebal pintu pembilasnya. Lalu selanjutnya hal apa aja mohon maaf sebelumnya, untuk kantong lumpur sendiri itu kita perlu data-data awal, lilin basah, jari-jari hidrolis, kemiringan, tinggi jagaan, dan juga tinggi tampang tampang basah. Ini dapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita menghitung dimensi kantong lumpur yang dimana kita perlu menghitung berapa lebar kantong lumpurnya, lalu tinggi pintu pengambilannya, luas penampang basahnya, kecepatan lumpurnya dan juga panjang dari kapasitas lumpurnya. Lalu selanjutnya kita perlu juga merencanakan aliran kritisnya. Di sini kita pakai trial and error untuk YC-nya. Lalu setelah YC-nya sudah didapat, maka kita bisa langsung mencari kecepatan aliran kritis, luas penampang basah pada aliran kritis, keliling basah pada aliran kritis, jari-jari hidrolis pada aliran kritis, kemiringan memanjang, dan juga akhirnya kita mendapatkan kedalaman kantongnya. Lalu di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitungnya, yaitu pertama ada kecepatan aliran, di mana saat kecepatan aliran di dalam kantong lumpur itu harus berkisar sekitar 0,2 lebih, dan jika ini terlalu cepat maka sedimen itu tidak akan mengendap. Namun jika terlalu lambat itu saluran akan ditumbuhi dengan tanaman air. Lalu selanjutnya itu kalau di saat pembilasan itu kecepatan alir ini harus dinaikkan secara drastis agar menciptakan geseran yang kuat antara mengurus kembali sedimen yang telah memadat. Lalu yang kedua itu kita perlu memperhatikan kemiringan dasar kantong lumpur, yang dimana dasar kantong lumpur ini biasanya dibuat lebih curam ke arah hilir atau memiliki ruang tampung sedimen yang cukup dalam agar kapasitas tampung air irigasi bagian atas tidak terganggu oleh tumpukan pasir. Lalu kita juga perlu memperhatikan elevasi ambang pintu pembilas, yang dimana harus ditempatkan sejajar dengan dasar sungai terdalam dan dibuat lebih rendah daripada ambang pintu pengambilan. Hal ini agar arus besaran air pembilasan secara alami menarik sedimen menjadi lubang masuk saluran irigasi.
Lalu yang terakhir itu jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Lalu untuk soal selanjutnya itu jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Jadi untuk membuat gambar layout itu kita perlu beberapa parameter atau hitungan dan juga tahu ketika mendesain atau membuat layout tersebut. Pertama itu kita perlu menentukan dulu mercu bendungnya dan juga kita mengetahui tinggi mercu bendung tersebut. Nah, di sini kita perlu menggambar geometri mercu bendungnya atau tubuh utamanya. Ini. Lalu selanjutnya itu kita bisa menempatkan pintu pengambilan intek dan pembilas di mana pengambilan ini pengambilan di tempat pada posisi atau posisi gedung. Lalu pintu pembilas ini akan tepat di samping pintu pengambilan agar posisinya lurus cara aliran sungai. Lalu selanjutnya itu kita menggambar lantai pelindung atau apron dan jalur rembesan. Di sini kita perlu menghitung menggambar apronnya dan juga kita menyambungkannya ke kantong umpro dan saluran primer. Pintu pengambilan dan juga di saluran pengambilan. Hingga nanti akan jadi seperti ini juga. Untuk ini adalah bendungnya. Dan juga ini ada pintu pembilas, yang dimana ini terdapat 4 pilar. Dan juga ini adalah pintu pengambilan. Hal-hal apa yang kita perhatikan? Hal-hal apa saja yang kita perhatikan dalam mendesain layout ini? Yang pertama itu adalah hindari penempatan bangunan intek pengambilan itu di sisi dalam tikungan sungai karena area tersebut akan mengalami tempat pengendapan sedimen yang cukup parah. Dan juga tembok sayap di sisi kiri dan kanan bendung itu harus masuk mencakup cukup ke dalam tebing sungai asli. Hal ini agar mencegah air sungai ini merembes memotong tebing di samping bendung. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.